masih jam makan siang nih, masih ada waktu buat meeting kali ya. Bentar. Ada yang nelfon nih. Loh, ini bukannya orang yang kemarin beli perusahaan di tempat saya kerja. Kok nelfon ya? Kayaknya penting. Angkat aja deh. Halo, selamat siang dengan PT Kian Sugihoten Nano. Selamat siang, betul Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya bisa bicara dengan Ibu Ayu. Bisa Pak, dengan saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Oh Ibu, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya, PT Kian Sugihoten Nano akan kami reorganisasi di bawah ruang lingkup perusahaan saya. Dan bagaimana jika Ibu saya angkat menjadi direktur baru PT Kian Sugihoten Nano? Karena saya sudah melihat potensi kinerja Ibu yang cukup baik, dan saya rasa Ibu bisa membawa perusahaan lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana Ibu? Mohon maaf Pak sebelumnya, tapi mungkin saya akan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Oke, baik ya Ibu. Tapi tolong beri jawaban segera ya Ibu ya. Baik Pak, saya akan hubungi Bapak secepatnya. Oke, terima kasih Ibu. Selamat siang. Untuk mengembangkan struktur organisasi, perlu kiranya Ayu tahu terlebih dahulu tentang informasi apa yang diberikan oleh suatu struktur organisasi. Perlu, karena sebelum reorganisasi struktur organisasi perusahaan yang akan diambil alih kepemilikannya, maka pemilik baru harus mempelajari ulang struktur organisasi dari pemilik sebelumnya, mulai dari latar belakang dan kinerja performa pada setiap orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, bahkan sampai tanggung jawab divisi yang berada di dalam perusahaan tersebut. Orang yang mana dan pekerjaan apa yang cocok dan tepat untuknya. Dan apakah di periode sebelumnya mereka memiliki kinerja yang baik ataukah perlu diganti dengan orang yang baru. Dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai direktur baru, Ayu harus menerimanya dengan lapang dada, dengan terbuka dan optimal, serta optimis dalam menjalankannya, tidak menganggapnya sebagai sebuah beban, melainkan sebuah tanggung jawab dan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh atasannya dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Jika Ayu menganggapnya sebagai sebuah beban, maka pekerjaannya tidak akan berjalan dengan baik dan dia juga tidak akan menjadi direktur yang baik. Oleh sebab itu, Ayu harus percaya dan bekerja lebih giat lagi sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Cara awal untuk Ayu sebagai direktur baru untuk membangun koordinasi ialah dengan dilakukannya atau rapat dengan pihak-pihak terkait dengan perencanaan reorganisasi perusahaan yang baru. Melakukan hal itu sangatlah penting untuk menyatukan tujuan dari anggota-anggota yang ada dalam perusahaan menjadi satu tujuan yang baru, sehingga pembangunan koordinasi setelah reorganisasi menjadi komprehensif. Untuk menjaga koordinasi agar tetap baik, Ayu sebagai direktur dapat melakukan tindakan pengunjungan ke berbagai divisi dalam perusahaan untuk menilai koordinasi dalam satu departemen tertentu maupun koordinasi antar departemen supaya dapat langsung ditangani dan tidak menghambat keefektivitasan kerja perusahaan. Udah 1 tahun megang perusahaan, kok omset malah makin turun sih. Tahun kemarin 8 juta, tahun ini kok 6 juta, turunnya drastis banget. Struktur organisasi udah terorganisasi dengan baik.
karyawan juga malah pada resign. Banyak kegagalan yang bisa kita lihat pada video sebelumnya. Ayu merasa frustasi terhadap perusahaannya yang telah dibinanya selama 1 tahun. Ketika dia sudah bekerja 12 jam sampai 14 jam sehari dalam setahun itu untuk berusaha menjadi direktur yang baik untuk perusahaannya. Tapi nyatanya Ayu merasakan bahwa laporan-laporan perusahaannya ini mengalami kerugian yang besar dalam tahunnya bekerja, dan juga banyak karyawan perusahaannya yang keluar. Nah, dua masalah tersebut dapat terjadi akibat kegagalan koordinasi pada sistem organisasi yang dibuat Ayu. Ketika dia membuat reorganisasi perusahaan, mungkin saja pada jalannya sistem reorganisasi tersebut terjadi masalah kegagalan koordinasi. Dan kegagalan koordinasi itu sendiri bisa disebabkan oleh masalah komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan komunikasi serta bagaimana caranya untuk mengatasi masalah komunikasi tersebut. Memang benar, masalah dari kegagalan koordinasi bisa jadi dari masalah komunikasi. Masalah komunikasi yang terjadi umumnya seperti masalah pada program yang menjadi media komunikasi ataupun perantara yang menjembatani media komunikasi antara satu anggota perusahaan dengan anggota perusahaan yang lainnya. Misalnya contoh dari masalah alat yang digunakan untuk jadi media komunikasi seperti handphone ataupun laptop yang mengalami kerusakan, ataupun juga mungkin komputer yang mengalami kerusakan pula, sehingga tidak bisa mengakses untuk memberitahukan informasi ataupun memberi informasi yang penting kepada pihak perusahaan karyawan yang lainnya. Selain itu juga ada masalah jaringan dan juga server down dari aplikasi media sosial itu sendiri yang menyebabkan sistem komunikasi antar anggota perusahaan menjadi renggang ataupun terputus secara sementara. Dan itu bisa menjadi sangat krusial dan sangat penting karena kemungkinan bisa terjadi adanya penyadapan informasi dari perusahaan yang menyebabkan penurunan kinerja pada perusahaan tersebut. Selain itu, adanya kurangnya chemistry antar anggota dari tiap anggota perusahaan. Contohnya ini sering terjadi pada karyawan baru. Nah, pada karyawan baru itu sendiri sistemnya seperti ini. Ketika sedang merekrut karyawan baru, tentunya karyawan baru itu sendiri pasti akan berusaha memasuki masa adaptasi dengan perusahaan yang akan dia masuki. Ketika dia sudah diterima, dia akan masuk ke masa adaptasi yang dimana dia bahkan mempelajari komunikasi antar anggota perusahaannya, mengenalnya seperti apa. Apakah komunikasinya berjalan lancar ataupun tiap orangnya mempelajari ciri khas komunikasi mereka. Nah, karena pada masa belajar seperti ini, terkadang ketika karyawan baru melaksanakan instruksi dari pihak atasan, mungkin terjadi miskomunikasi yang menyebabkan salah pengertian dan juga menjadi kesalahan pada hasil yang akan dibuat oleh karyawan baru tersebut. Selain itu, yang terakhir juga ada perbedaan gaya bahasa yang digunakan pada tiap-tiap masing-masing anggota perusahaan. Ini contohnya pada karyawan senior yang umurnya lebih tua, sekitar 50 tahun ke atas, dengan karyawan muda generasi sekarang. Karyawan muda generasi sekarang itu bisa dikatakan menggunakan gaya bahasa yang menganggap bahwa orang yang sedang kita ajak bicara ataupun yang dibicarakan itu memiliki derajat yang sama, istilahnya tidak terbatas oleh umur. Nah, karena menganggapnya seperti itu, maka mereka lebih sering bicara secara casual dan juga secara langsung, tanpa seringkali melupakan yang namanya tata krama ataupun sopan santun seperti itu, ataupun sekedar seperti berbahasa basi untuk mengantarkan informasi pembicaraan kepada lawan bicara. Nah, sedangkan karyawan yang lebih senior ataupun yang lebih tua tentunya hidup di zaman yang lebih berbeda,
yang dari generasi muda sekarang. Yang contohnya seperti di tahun 1900-an. Ya, seperti 1900-an. Pada masa tersebut, para orang tersebut itu dididik dengan sangat keras mengenai sopan santun dan juga tata krama, yang tentunya pasti gaya bahasa mereka akan sangat tinggi menjunjung soal hal itu. Sehingga ketika gaya bahasa yang digunakan berbeda, seperti mungkinnya ada singkatan-singkatan ataupun seperti apa ya namanya? Bahasa-bahasa gaul yang terkadang tidak dimengerti dan juga menjadi pembatas komunikasi di antara dua pihak tersebut. Selanjutnya, pihak yang akan menjelaskan selanjutnya bisa diteruskan oleh Suci. Terima kasih. Nah, untuk menangani masalah komunikasi tersebut, bisa dilakukan dengan meningkatkan frekuensi untuk dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan meningkatkan frekuensi untuk dapat sesering mungkin berkomunikasi satu sama lain, dapat lebih mengerti seperti apa sih emosi orang tersebut ketika mengucapkan sesuatu, ataupun apa sih tujuan yang sebenarnya orang tersebut ucapkan. Selain itu, dengan meningkatkan frekuensi juga dapat menanyakan untuk konfirmasi apakah maksud yang diucapkan orang tersebut itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Terima kasih. Salah satu faktor penyebab penunjang keberhasilan perusahaan adalah staffing atau penerimaan dan penempatan pegawai. Jelaskan. Staffing yang paling tepat adalah pemilihan orang untuk bekerja yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, serta sifat dan gaya bekerja yang diinginkan perusahaan. Sangat penting untuk memilih orang yang pas dan memenuhi kriteria tersebut, karena kecocokan pada 3 hal tersebut dapat mendorong kinerja anggota perusahaan menjadi makin naik, serta tidak mengalami penurunan akibat kebosanan ataupun kelelahan yang berasal dari awal penerimaan kerja karena terlalu memaksakan diri. Pada 4 poin itu sangat diutamakan, terutama pada saat penerimaan, agar ketika sudah ditempatkan untuk bekerja pada suatu bagian, orang tersebut tidak merasa tertekan dan akan bekerja dengan nyaman. Karyawan produktif, perusahaan pun makin produktif. Perintah lisan diberikan pada saat kegiatan tersebut adalah kegiatan yang langsung dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu pengulangan tertulis untuk menegaskannya. Hanya dengan 1 atau 2 kali pengulangan ucapan, perintah pekerjaan tersebut dapat selesai dilakukan. Itu karena sifat dari perintah lisan tergolong dalam perintah reaktif aktif langsung, sehingga ketika mendengar akan langsung dapat dilakukan. Keuntungan perintah lisan adalah akan lebih cepat mendapatkan respon attention dibanding perintah tulisan. Ada beberapa contoh dari perintah lisan. Misalnya, tolong tanda tangani berkas-berkas ini setelah diperiksa dan disetujui oleh direktur. Kemudian ada besok segera masukkan data barang-barang yang baru masuk seminggu ini. Dan yang terakhir ada tolong telepon cleaning service untuk mengisi air galon di bagian kantor karena sudah kosong. Itu adalah contoh-contoh dari perintah lisan. Contoh perintah tulisan. Di ruang gudang ada perintah tertulis dilarang mengeluarkan barang dari gudang jika tidak ada admin gudang di tempat. Harap tunggu sampai admin gudang kembali ke tempat untuk melapor. Perintah tersebut diletakkan di dalam dan di ruang gudang untuk menghindari transaksi oleh oknum-oknum tertentu. Di dalam kamar mandi perusahaan pun akan selalu ada tulisan, harap tidak membuang tisu atau sampah ke dalam toilet, yang bertujuan agar tidak meninggalkan sampah di dalam toilet yang dapat membuat mampet dan menjadi jorok.